Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saluran pusaran gelap itu bagaikan ular piton hitam raksasa yang melesat ke dalam sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalam sungai tersebut. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat keluar dari dalam pusaran dengan kecepatan luar biasa, menuju ke dasar sungai yang gelap. Di kedalaman itu, cahaya emas perlahan mulai terlihat semakin terang. Jadi, akhirnya aku sampai juga. Lindong menyipitkan matanya sambil menatap cahaya emas besar di depannya. Dari cahaya itu, ia merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat dan liar. Itu jelas merupakan chi emas nirwana yang terbentuk di dasar sungai Pil. Fluktuasi ini terasa agak familiar. Lindong bergumam pelan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Energi emas ini terasa sangat mirip dengan energi yang pernah muncul di dalam tubuhnya setelah ia menelan roh Yuan milik Lin Langtian. Namun, chi emas nirwana di sungai Pil berbeda. Energi ini tidak memiliki kesadaran dan tidak berada di bawah kendali siapapun. Tekanannya mulai meningkat. Lindong menatap ke arah dasar sungai. Tekanan di sekelilingnya semakin kuat hingga kulitnya mulai terasa tidak nyaman. Sungai Pil bukanlah sungai biasa. Cairan yang mengalir di dalamnya bukan air, melainkan air nirwana yang terbentuk dari kondensasi nirwana chi. Tekanan yang dihasilkan sangat besar. Bahkan seorang ahli tahap nirwana pun tidak berani meremehkannya. Dengan sebuah pikiran, cahaya hijau tiba-tiba menyelimuti tubuh Lindong dan mengurangi sebagian besar tekanan tersebut. Setelah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, kekuatan tubuh Lindong telah melampaui banyak ahli tahap 6 Yuan nirwana. Begitu cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, Lindong langsung melesat keluar dari pusaran dan menuju ke cahaya emas di dasar sungai. Namun, begitu ia keluar dari pusaran, tekanan yang jauh lebih besar langsung menekan tubuhnya. Cahaya hijau di tubuh Lindong mulai meredup. Ekspresi Lindong langsung menjadi serius. Tubuhnya bergetar ringan, dan sisik naga hijau mulai muncul, menutupi seluruh tubuhnya seperti baju zirah. Dengan munculnya zirah sisik naga, tekanan besar itu langsung berkurang. Kini, Lindong bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Ini adalah dasar sungai Pil. Anehnya, tidak ada lumpur atau pasir di tempat ini. Yang ada hanyalah cahaya emas yang memancar, membentuk area sekitar 10 meter. Di luar area itu hanyalah kegelapan pekat. Tatapan Lindong tertuju pada gumpalan besar cahaya emas di depannya. Di dasar sungai Pil, chi nirwana biasa dan chi emas nirwana berada berdampingan tanpa saling bercampur. Jadi ini chi emas nirwana. Lindong mengulurkan tangannya yang bersisik naga dan menyentuh cahaya emas itu. Saat tangannya masuk lebih dalam, ia merasakan energi yang sangat padat dan liar. Fluktuasi kekerasan itu bahkan membuat tangannya terasa sedikit sakit. Sudah waktunya. Lindong tidak ragu lagi. Ia melangkah masuk ke dalam cahaya emas. Begitu ia masuk, sisik naga di tubuhnya mulai bergetar dan memancarkan cahaya hijau untuk melindunginya dari energi ganas tersebut. Lindong kemudian duduk bersila. Dengan ekspresi serius, ia membentuk segel tangan. Kekuatan hisap mulai muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya emas di sekelilingnya mulai bergolak. Banyak gelembung energi emas muncul dan meledak di sekitar tubuh Lindong. Sinar-sinar cahaya emas kemudian masuk ke dalam tubuhnya seperti badai petir. Begitu masuk ke dalam tubuhnya, cahaya emas itu berubah menjadi kabut emas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kabut emas itu seperti lava mendidih. Saat mengalir melalui meridian dan ototnya, seluruh tubuh Lindong terasa seperti dibakar api. Lindong mengatupkan giginya menahan rasa sakit. Chi emas nirwana memang ganas, tapi ini tidak cukup untuk menghentikanku. Dengan sebuah pikiran, raungan naga tiba-tiba terdengar di dalam tubuhnya. Gelombang suara itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya hijau mulai muncul di meridian, otot, dan tulangnya. Aura kuno yang kuat perlahan muncul dari dalam tubuh Lindong. Aura itu menyerupai ras naga kuno. Keterampilan naga terwujud surga hijau memungkinkan tubuh manusia berkembang hingga setara dengan naga sejati. Ditambah lagi dengan chi naga sejati yang pernah ditinggalkan Qingji di tubuh Lindong, tubuh Lindong terus berevolusi dari dalam. Bagi manusia biasa, organ dalam adalah titik terlemah. Namun, teknik ini memperkuat bukan hanya kulit dan otot, tetapi juga organ dalam dan pembuluh darah. Inilah alasan mengapa Lindong sangat menghargai teknik ini. Jika ia berhasil menguasainya sempurna, tubuhnya akan setara dengan naga sejati. Karena tubuhnya sudah sangat kuat,
Menyerap Chi emas nirwana tidak sesulit yang dibayangkan. Kabut emas terus menyerang tubuhnya, tetapi rasa sakitnya jauh lebih ringan. Energi itu perlahan menyatu dengan daging dan tulangnya. Sementara itu, sebagian Chi emas nirwana juga diserap oleh kekuatan yuannya. Kekuatan yuan dalam tubuh Lindong mulai menjadi semakin kuat. Setelah merasakan perubahan itu, Lindong tersenyum tipis. Chi emas nirwana memang sangat luar biasa. Selain memperkuat tubuh, energi ini juga dapat meningkatkan kekuatan yuan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada latihan biasa. Lindong membuka matanya dan melihat area cahaya emas di sekelilingnya. Di dalam radius 10 meter itu, terdapat Chi emas nirwana yang sangat melimpah. Tatapan Lindong langsung dipenuhi keserakahan. Tempat ini benar-benar luar biasa. Semua Chi emas nirwana ini tidak boleh disia-siakan. Namun ia juga menyadari bahwa tekanan di sekelilingnya terus meningkat. Cahaya hijau di sisik naganya mulai meredup. Tekanan di dasar sungai Pil ternyata semakin kuat dari waktu ke waktu. Namun setelah merasakan manfaat Chi emas nirwana, Lindong tentu tidak ingin menyerah begitu saja. Ia ingin melihat sampai sejauh mana tubuhnya mampu bertahan. Kalau begitu, kita percepat saja. Lindong membentuk segel tangan sekali lagi. Di telapak tangannya muncul lubang hitam kecil. Kekuatan melahap mulai menyebar dari dalamnya. Seketika itu juga, Chi emas di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Aliran cahaya emas terbentuk dan mengalir deras cuju lubang hitam di tangan Lindong. Setelah menyerap segitu banyak energi, tubuh Lindong mulai memancarkan cahaya emas redup. Dari jauhan, ia terlihat seperti patung Buddha gemas yang agung. Sementara itu, aura Lindong perlahan meningkat. Di dasar sungai Pil yang gelap, sekelompok cahaya emas bersinar sangat terang. Di tempat yang dipenuhi tekanan mengerikan itu, hanya cahaya emas yang sesekali meletus menjadi gelembung kecil, mengeluarkan suara lembut di dalam kegelapan. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat sebuah sosok sedang duduk di dalam cahaya emas yang sangat tebal. Chi emas nirwana di sekitarnya mengalir seperti arus sungai dan terus masuk ke dalam tubuh sosok tersebut. Sosok itu adalah Lindong. Sisik naga hijau menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya hijau samar. Namun di sela-sela sisik itu, tampak warna merah darah yang samar. Aroma darah perlahan menyebar. Lindong sudah berada di dasar sungai Pil selama 3 hari. Selama waktu itu, tekanan di sekitarnya terus meningkat, seolah-olah seluruh tekanan sungai Pil perlahan terkumpul di tubuhnya. Tekanan yang semakin besar itu membuat pori-pori di tubuh Lindong mulai mengeluarkan darah. Meskipun luka itu tidak terlalu parah, tekanan yang terus meningkat jelas sangat berbahaya jika terus berlanjut. Saat ini Lindong benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dibayar jika ingin menyerap seluruh Chi emas nirwana di dasar sungai Pil. Bahkan dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, tekanan itu tetap sangat menakutkan. Namun, meskipun tekanannya mengerikan, Lindong juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Setiap jejak Chi emas nirwana yang masuk ke dalam tubuhnya memperkuat daging, darah, dan tulangnya. Tubuh fisiknya perlahan ditempa dari dalam. Sementara itu, kekuatan yuan di dalam meridiannya juga menjadi semakin kuat. Energi itu mengalir deras seperti sungai yang bergemuruh, menyebar ke seluruh tubuhnya. Lindong dapat merasakan dengan jelas bahwa peningkatan kekuatannya selama 3 hari ini setara dengan 10 kali lipat latihan normalnya. Ini adalah angka yang sangat mengejutkan. Namun hal itu sebenarnya tidak aneh. Chi emas nirwana terbentuk dari nirwana Chi yang sangat murni. Bahkan sedikit saja energi itu sudah setara dengan latihan seseorang selama 1 hari penuh. Namun bukan hanya itu yang mengejutkan Lindong. Di dalam dantian miliknya, terdapat beberapa energi berbeda. Di tengahnya terdapat yuan dan emas seukuran kepalan tangan yang terus berputar sambil menyerap kekuatan yuan. Di atas yuan dan itu terdapat gumpalan Chi hijau yang memancarkan raungan naga. Energi itu adalah Chi naga langit yang ditinggalkan Qingzi. Energi itu terlalu kuat dan liar, sehingga Lindong belum mampu menyerapnya sepenuhnya. Ia hanya bisa mengendalikannya perlahan melalui keterampilan naga terwujud surga hijau. Di bagian bawah yuan dan, terdapat cahaya emas misterius. Energi ini adalah yuan spirit Chi yang diperoleh Lindong setelah menelan roh yuan milik Lin Langtian. Lindong sendiri belum sepenuhnya memahami kegunaan energi itu. Karena ia belum mampu mengendalikannya, ia hanya menyimpannya di dalam dantian sambil menunggu kekuatannya meningkat di masa depan. Namun,
Selama 3 hari ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setiap kali Lindong menyerap Qi emas nirwana, sebagian energi emas itu akan masuk ke dalam dantiannya dan menyatu dengan Yuan Spirit Qi tersebut. Akibatnya, kekuatan Yuan Spirit Qi terus meningkat. Hal ini membuat Lindong sedikit khawatir. Meskipun ia yakin kesadaran roh Yuan milik Lin Langtian sudah sepenuhnya hilang, tetap saja ia merasa sedikit tidak nyaman. Namun sejauh ini, energi itu tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari kendalinya. Malahan, cahaya emasnya justru semakin kuat dan semakin nyata. Lindong dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat dari dalamnya. Energi ini berbeda dari kekuatan Yuan, namun memiliki kekuatan penghancuran yang sangat menakutkan. Lindong menatap energi itu dari dalam kesadarannya. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Namun Lindong tidak terlalu khawatir. Di dalam tubuhnya terdapat jimat batu misterius dan simbol leluhur pemakan yang menjaganya. Bahkan di dalam dantiannya juga terdapat formasi alam semesta kuno. Karena itu ia tidak percaya energi itu bisa menimbulkan masalah. Waktu terus berlalu di dasar Sungai Pil yang sunyi. Tanpa terasa 5 hari telah berlalu. Namun berbeda dengan dasar sungai yang tenang, keadaan di luar Sungai Pil menjadi sangat ramai. Banyak murid Aula Shoni berkumpul di sekitar Sungai Pil. Tatapan mereka semua tertuju pada pusaran air di tengah sungai. Mata mereka dipenuhi ketercukupan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar Sungai Pil selama 5 hari, namun masih belum keluar. Semua murid memahami arti dari hal ini. Tahun lalu murid senior Fang Wun hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum akhirnya keluar dalam keadaan penuh luka. Namun Lindong sudah melampaui waktu itu. Ini berarti ketahanan tubuh Lindong bahkan lebih kuat daripada Fang Wun. Jika benar demikian, maka Aula Shoni kemungkinan akan melahirkan jenius baru. Terlebih lagi, Lindong baru saja bergabung dengan aula itu. Di atas Sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao masih berdiri tenang, namun mata mereka terus menatap pusaran air di bawah. Chen Zhen berkata, "Anak itu benar-benar luar biasa." Sambil mengelus jenggotnya, Wu Dao berkata, "Bertahan selama 5 hari sudah bisa dianggap sangat baik di antara murid 4 aula. Yang lebih penting, dia masih belum keluar." Setelah Chen Zhen berkata, Wu Dao mengangguk perlahan. Tekanan di dasar Sungai Pil akan semakin kuat setiap hari. Hari-hari terakhir adalah yang paling sulit. Chen Zhen tersenyum tipis. Jika anak itu bisa bertahan 3 hari lagi, maka hasilnya akan sama dengan gadis itu, Ying Yashao. Wu Dao mengangguk perlahan. 3 hari mungkin terdengar singkat, namun bagi Lindong yang berada di dasar Sungai Pil, 3 hari itu mungkin sangat berat. Semua akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Hari demi hari berlalu. Semakin banyak murid dari Aula Shoni berkumpul di sekitar Sungai Pil. Bahkan beberapa murid yang sedang berkultivasi tertutup juga keluar untuk melihat situasi ini. Ketika hari ke-7 tiba, berita itu langsung menyebar ke seluruh sekte Dao. Murid dari 3 aula lainnya juga datang untuk melihat. Lagi pula, mampu bertahan selama 7 hari dalam perendaman kepala Sungai Pil adalah sesuatu yang sangat langka. Namun yang paling mengejutkan adalah pusaran Sungai Pil tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda Lindong akan keluar. Situasi ini membuat semua orang semakin terkejut. Jika Lindong mampu bertahan 1 hari lagi, maka ia akan sama dengan rekor Ying Yashao, murid paling terbantak di generasi muda sekte Dao. Apakah mungkin murid baru ini memiliki bakat yang sama dengannya? Banyak murid mulai memikirkan hal itu. Akhirnya, hari ke-8 tiba. Seluruh sekte Dao menjadi heboh. Semua orang menunggu dengan tegang. Namun setelah menunggu lama, pusaran Sungai Pil tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Lindong masih belum keluar dari Sungai Pil. Di sebuah platform batu yang tenang di dalam aula langit sekte Dao, seorang gadis duduk bersila dengan tenang. Gelombang Qi Nirwana dari Sungai Pil perlahan mengalir di sekitarnya seperti kabut, membuat aura gadis itu terlihat semakin anggun. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang dari belakang. "Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi." Sebelum gadis itu sempat menegur, sebuah suara jernih terdengar. Sosok Ying Huan-Huan yang mengenakan pakaian merah mendarat di platform dengan wajah cemas. Ying Xiao-Xiao meliriknya sekilas. "Apa yang terjadi?" Nada suaranya tetap tenang. Ying Huan-Huan sedikit terengah-rengah sebelum berkata, "Kakak masih ingat Lindong yang pernah aku ceritakan sebelumnya?"
Juara perang 100 kerajaan yang meninggalkan aula langit dan bergabung dengan aula sunyi itu, Ying Xiaoxiao mengusap pedang panjang hijau di tangannya tanpa mengangkat kepala. Kenapa? Apa dia membuat masalah lagi denganmu? Ying Huan menggeleng. Orang itu mendapatkan kesempatan perendaman kepala Sungai Pil setelah bergabung dengan aula sunyi, karena dia adalah juara perang 100 kerajaan. Itu wajar, jawab Ying Xiaoxiao santai. Sebagai juara perang 100 kerajaan, dia memang pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Lalu apa yang membuatmu begitu panik? Ying Huan mengepalkan tangannya. Masalahnya adalah, orang itu sudah berada di dasar Sungai Pil selama 8 hari. Oh, ekspresi Ying Xiaoxiao yang biasanya tenang akhirnya berubah sedikit. Dia menoleh dengan terkejut. Dia benar-benar bertahan selama 8 hari? Sebagai seseorang yang juga pernah menjalani perendaman kepala Sungai Pil, Ying Xiaoxiao tahu betapa mengerikannya tekanan di dasar sungai itu. Saat dulu dia mencobanya, batas kemampuannya juga hanya 8 hari. Itu sudah menjadi salah satu hasil terbaik di generasi muda Sekte Dao. Namun sekarang, ternyata ada orang lain yang mencapai hasil yang sana. Sepertinya Lindong memang cukup hebat, gumamnya. Namun Ying Huan langsung mendengus. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan kakak perempuan? Kakak adalah murid terbarak di generasi muda Sekte Dao. Ying Xiaoxiao menggeleng pelan. Tekanan Sungai Pil di aula sunyi memang sedikit berbeda dengan yang kita miliki. Namun tetap saja, mampu bertahan 8 hari bukanlah hal yang mudah. Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Tapi masalahnya bukan itu. Apalagi? Ying Xiaoxiao menatapnya. Ying Huan menggeletakkan giginya. Orang itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar meskipun sudah 8 hari berada di dasar sungai. Tubuh Ying Xiaoxiao langsung membeku sesaat. Tangannya yang memegang pedang hijau tanpa sengaja mengencang. Belum keluar, dia menatap Ying Huan dengan serius. Ying Huan mengangguk pahit. Sekarang hampir semua murid dari 4 aula sedang memperhatikan Sungai Pil aula sunyi. Menurut kabar, Lindong masih berada di dasar sungai dan belum muncul. Ying Xiaoxiao terdiam sesaat. Matanya tampak berpikir dalam. Sepertinya Sekte Dao mereka kali ini benar-benar mendapatkan murid yang luar biasa. Ying Huan tiba-tiba berkata, "Kakak, bukankah biasanya hasil terbaik perendaman Sungai Pil hanya sekitar 8 hari? Kenapa orang itu belum keluar? Jangan-jangan dia sudah tertekan sampai mati di dalam." Ying Xiaoxiao langsung memutar matanya. Guru Paman Chen Zhen dari aula sunyi pasti sedang mengawasinya. Kalau Lindong benar-benar mati, mereka pasti sudah mengetahuinya. Kemudian Ying Xiaoxiao berkata dengan tenang, biasanya memang 8 hari sudah merupakan hasil yang sangat luar biasa. Namun dalam sejarah Sekte Dao, pernah ada pengecualian. Siapa? Tanya Ying Huan penasaran. Senior Zhou Tong. Dia pernah bertahan selama 13 hari di dasar Sungai Pil. Ying Huan langsung tertegun. 13 hari? Ying Xiaoxiao mengangguk. Namun bukan karena dia tidak bisa keluar, melainkan karena dia menyerap seluruh Chi emas nirwana di dasar sungai. Ying Huan terdiam. Chi emas nirwana adalah energi yang sangat liar dan sulit dikendalikan. Bahkan ahli tingkat 7 Yuan nirwana pun akan kesulitan menyerap semuanya. Biasanya para murid hanya berusaha bertahan lebih lama agar bisa menyerap sedikit lebih banyak energi. Namun Zhou Tong berbeda. Yang lain hanya ingin menyerap sedikit lebih banyak, sedangkan dia ingin menyerap semuanya. Itu adalah perbedaan tingkat yang sangat jauh. Ying Huan kemudian berkata dengan ragu, "Senior Zhou Tong yang kakak maksud bukankah orang yang memahami kitab suci penghancuran besar dan pernah menyerang gerbang Yuan sendirian?" Ying Xiaoxiao mengangguk pelan. Nama Zhou Tong selalu dihormati oleh murid Sekte Dao. Dengan satu pedang, dia pernah menyerbu gerbang Yuan, kekuatan terkuat di wilayah Xuan Timur. Dia membunuh 3 tetua agung mereka. Pada akhirnya gerbang Yuan pun harus mengaktifkan formasi perlindungan sekte mereka. Bahkan kepala sekte mereka sendiri terpaksa turun tangan. Meskipun peristiwa itu membuat Sekte Dao marah karena tindakannya terlalu berani, di dalam hati mereka sebenarnya merasa bangga. Murid Sekte Dao mampu membunuh 3 tetua agung gerbang Yuan. Hubungan buruk kedua sekte itu juga sebagian besar berasal dari kejadian tersebut. Ying Huan menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin Lindong dibandingkan dengan senior Zhou Tong? Namun Ying Xiaoxiao berkata dengan tenang, situasi saat ini hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, dia sudah tertekan sampai tidak bisa bergerak dan tidak mampu keluar. Kedua, dia memiliki pemikiran yang sama seperti senior Zhou Tong. Dia ingin menyerap seluruh Chi emas nirwana di dasar sungai. Ying Huan terdiam. Meski aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, namun potensi Lindong memang sangat mengejutkan. Ying Huan akhirnya bertanya pelan,
Apakah kakak berpikir dia akan menjadi seperti senior Zhou Tong? Ying Xiaoxiao menggeleng. Senior Zhou Tong adalah jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lindong benar-benar menyerap semua Qi emas nirwana, jarak mereka masih sangat jauh. Setidaknya kita harus menunggu sampai dia memahami kitab suci penghancuran besar, baru bisa membandingkan mereka. Dia kemudian menatap ke arah aula sunyi, namun aku juga penasaran, apakah dia benar-benar bisa melakukan hal yang sama seperti Zhou Tong? Saat ini tempat paling ramai di Sekte Dao adalah Sungai Pil Aula Sunyi. Langit di atas sungai terus dipenuhi suara angin dari para murid yang berdatangan. Banyak orang berdiri di platform di sekitar sungai. Semua mata tertuju pada pusaran air hitam di tengah Sungai Pil. Berita bahwa Lindong telah bertahan 8 hari di dasar Sungai Pil sudah menyebar ke seluruh Sekte Dao. Bahkan beberapa tetua sekte pun datang untuk menyaksikan. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah satu hal. Lindong masih belum keluar dari Sungai Pil. Beberapa tetua yang lebih tua saling bertatap mata. Pemandangan ini mengingatkan mereka pada kejadian 100 tahun yang lalu. Saat itu seseorang juga menyebabkan kegemparan yang sama. Orang itu adalah Zhou Tong. Seorang tetua tua menatap Sungai Pil dari jauhan dan bergumam pelan. Mungkinkah Sekte Dao kita akan melahirkan Zhou Tong yang kedua?